Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Immanuel. Kembali lagi di acara Berkat Pagi hari ini. Puji Tuhan, kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa mendengarkan pesan daripada firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, menegur kita, bahkan memulihkan, mengubahkan kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini langsung saja kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita sudah sampai di dalam suratan Filemon. Kita akan buka di dalam Filemon pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ke-21. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Saudara menyimak di tempat saudara masing-masing. Filemon pasal yang pertama, Filemon hanya satu pasal saja, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-21. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan bahas sedikit mengenai surat Filemon ini yang ditulis oleh Paulus. Surat ini ditujukan secara khusus kepada Filemon, seperti yang kita sudah simak tadi di beberapa ayat yang kita baca tadi. Filemon adalah seorang anak didiknya Paulus. Filemon terima Yesus melalui Paulus dan pernah dimuridkan oleh Paulus. Dan untuk apa sebenarnya surat ini ditujukan kepada Filemon? Tujuannya adalah secara khusus Paulus meminta kepada Filemon untuk dapat menerima Onesimus kembali di rumahnya, bukan sebagai budak lagi, namun sebagai saudara seiman. Kalau saya boleh beritahu latar belakangnya, saudara, di zaman ini merupakan hal yang biasa. Di zaman itu merupakan hal yang biasa atau normal jika di dalam rumah semua orang ada budak ataupun pembantu. Pada saat itu Onesimus ini kebetulan adalah seorang budak di Filemon, di rumah Filemon. Filemon ini adalah seorang pemimpin rohani di kota Kolose saat itu. Entah bagaimana tidak diceritakan di dalam Alkitab. Namun satu saat Onesimus mungkin melakukan kejahatan, kriminalitas atau sesuatu hal yang tidak baik. Akhirnya dia melarikan diri dari Filemon. Nah, pada saat itu sebagai tuan, Filemon mempunyai hak untuk menyiksa, menghukum, bahkan menyalibkan budak yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Jadi pada saat itu memang ada hukumnya apabila seorang budak melarikan diri.
Apalagi setelah dia berbuat kejahatan terhadap tuannya ataupun di rumah tuannya dan dia melarikan diri, maka tuannya memiliki hak penuh untuk menghukum, menyiksa, bahkan yang paling sadis adalah menyalibkan budak tersebut. Singkat cerita, saudara, Paulus bertemu dengan Onesimus di penjara. Pada saat itu Paulus sedang menjadi tahanan karena Injil, karena ia memberitakan Injil kebenaran. Disitulah merupakan awal pertobatan Onesimus. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dimuridkan juga oleh Paulus, sampai akhirnya Onesimus bisa membantu pelayanan Paulus selama di penjara. Paulus akhirnya menantang Onesimus sebagai perbuatan imannya untuk dia bisa kembali kepada Filemon. Pada saat itu Onesimus mungkin ragu karena dia tahu hukum saat itu bagi budak yang melarikan diri, apalagi karena dia sudah berbuat hal yang tidak benar, tidak baik. Namun Paulus juga pada saat itu juga bukan hanya menantang Onesimus, namun juga Paulus menantang Filemon dengan mengirimkan surat ini kepada Filemon. Nah, kita bahas isi suratnya apa, saudara. Yang pertama, Paulus sangat memuji di ayat yang 7, ayat yang pertama kita baca tadi, bahwa Paulus sangatlah memuji perbuatan kasih Filemon kepada semua orang atau semua umat, semua jemaat yang dia layani di kota Kolose saat itu. Banyak orang, Paulus mendengar bahwa banyak orang diberkati melalui pelayanan kasihnya Filemon. Nah, oleh sebab itu, karena hal tersebut, Paulus meminta satu permohonan kepada Filemon, yaitu supaya dia bisa menerima Onesimus yang dahulu tidak berguna dengan melakukan kesalahan fatal kepada Filemon, tapi sekarang ini dia sudah lahir baru, Onesimus sudah menjadi orang yang lahir baru. Paulus meminta secara khusus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus ke rumahnya, bukan sebagai budak, bukan sebagai hamba lagi, namun sebagai saudara seiman. Yang artinya apa? Merupakan rekan sepelayanannya Filemon. Di sini secara langsung Paulus menantang dan menguji kasih Filemon yang tadi di awal dikatakan bahwa dia sudah memberi dampak kepada banyak orang melalui pelayanan kasihnya. Namun Paulus ingin melihat apakah kasih Filemon ini murni, bukan hanya mengasihi orang yang baik saja, bukan hanya dapat mengasihi orang yang mengasihinya juga, namun juga Filemon ditantang untuk apakah dia mampu mengasihi orang yang pernah menyakitinya? Apakah Filemon mampu untuk mengasihi orang yang menganggap dia sebagai musuhnya, ataupun orang yang pernah mengecewakan dia? Hasilnya, karena hanya satu pasal saja, saya menyimpulkan Filemon pasti menerima Onesimus layaknya seorang saudara seiman, bahkan rekan sepelayanannya. Karena kalau misalnya Filemon tidak menerima Onesimus, kemungkinan besar Filemon ini tidak satu pasal, mungkin ada beberapa pasal ya. Tapi kesimpulannya Paulus juga percaya bahwa Filemon dapat menerima Onesimus dan dapat melakukan yang terbaik, lebih dari apa yang Paulus pikirkan. Apa yang bisa jadi pelajaran bagi kita melalui surat ini yang hanya berisi satu pasal saja? Yang pertama, hal ini bukanlah panggilan untuk Filemon saja untuk bisa menerima Onesimus, karena pada saat Filemon mau menerima Onesimus di rumahnya, berarti juga dia harus terlebih dahulu mengampuni Onesimus, mengampuni segala kesalahannya, mengampuni segala apa yang sudah diperbuatnya di masa lampau. Baru dia bisa menerima Onesimus sebagai rekan kerjanya, bahkan sebagai saudara seiman. Nah, merupakan panggilan juga bagi setiap kita pagi hari ini, saudara, untuk kita mau mengasihi dan mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, menjahati kita, mengecewakan, bahkan mengkhianati kita. Tahukah saudara bahwa kasih dan pengampunan itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan? Mau tidak mau, tidak akan ada pengampunan yang sejati apabila tidak ada kasih di dalam hati kita. Bahkan dengan yakin saya katakan,
kita tidak akan mampu untuk mengampuni sampai kapanpun jika tidak ada kasih Yesus dalam hati dan hidup kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kejadian dan dikonfirmasi juga dalam kitab Matius, Injil Matius, bahwa sesungguhnya kecenderungan hati manusia itu jahat. Apa yang keluar dari hati itu kecenderungannya adalah sesuatu hal yang jahat. Jadi kalau hati kita kosong, saudara, tidak ada kasih Yesus di dalamnya, tidak ada kasih yang sejati yang berasal daripada Yesus, maka kita akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Sayangnya, hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Banyak sekali orang-orang yang percaya, orang Kristen, mereka percaya dan melihat kasih Tuhan hanya melalui kesaksian orang lain saja. Mereka hanya melihat kesaksian, melihat kasih Tuhan, mendengar kasih Tuhan hanya dari kesaksian orang lain saja. Tapi dirinya sendiri tidak pernah mengalaminya. Mereka tidak pernah mendapatkan jamahan kasih Yesus yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Jadi kalau hari ini di antara kita, saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, tapi kita menolak ataupun tidak mau mengampuni, saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita bisa mengalami kasih Tuhan secara pribadi, bukan hanya dari kata orang saja, tapi benar-benar kita dijamah oleh Tuhan. Kita mengalami pelukan Tuhan, kita mengalami hangatnya pelukan Tuhan secara pribadi. Harus kita mengalami kasih Tuhan supaya kita bisa mengampuni seberapapun jahatnya orang itu. Tapi kalau kita punya kasih Tuhan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita akan dimampukan untuk kita bisa mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Kita perlu berdoa, minta kepada Tuhan. Selama ini mungkin saja saudara tidak pernah minta hal ini kepada Tuhan, karena saudara merasa sudah berada di lingkungan orang percaya yang penuh dengan kasih. Kita sudah terbiasa dengan kasih. Tapi ingatlah, kita ini juga diampuni, saudara. Kita bisa hidup sampai hari ini cuma karena berkat kasih dan pengampunan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Dan kalau kita menerima hal itu, saudara, kita menerima pengampunan itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa mengampuni. Jadi melalui suratan Paulus kepada Filemon ini, memanggil kita semua untuk kita mau mengalami kasih Tuhan Yesus secara pribadi. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Bahkan kalau kita lihat sampai sekelas pemimpin rohani saja, saudara, belum tentu bisa memiliki kasih Yesus di dalam hidupnya. Siapapun kita, tidak melihat jabatan dan lamanya kita mengikut Tuhan, mari kita mau alami kasih Tuhan Yesus yang sejati. Kasih yang sejati yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Supaya kita bisa dimampukan untuk kita mengampuni orang lain. Ingat, pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Marilah kita mau belajar untuk mengampuni orang lain dengan tulus. Ketulusan itu hanya didapat oleh kasih Yesus di dalam hati dan hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga saudara. Supaya benar-benar saudara bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Melalui kasih-Nya, kita semua akan diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau.